Tiba-tiba warga desa Jati dihebohkan dengan berita kematian seorang wanita muda yang masih berusia 35 tahun. Semua tak menyangka bahwa Asita telah berpulang secepat itu. Padahal, warga sebelumnya melihat Asita segar bugar dan masih beraktivitas seperti biasa. Warga berbondong-bondong datang untuk melayat ke rumah besar milik Asita. Isak tangis keluarga membuat pelayat ikut larut dalam suasana duka. Bahkan mereka mengenang almarhumah semasa hidupnya yang dikenal suka bergaul. "Asita, kenapa kamu tinggalkan abang?" Karyo mencak-mencak tak menentu. Ia tak terima dengan kepergian Asita yang bagai mimpi baginya. Baru 3 jam yang lalu Asita duduk bercengkrama bersama Karyo. Tiba-tiba Asita mual dan muntah darah. Kejang-kejang, lalu tak sadarkan diri. Karyo memanggil dokter yang tinggal di desa sebelah untuk memeriksa kondisi istrinya. Namun takdir berkata lain. Asita sudah tiada. Asita kenapa bisa meninggal seperti itu? Ya, sangat aneh sekali. Apa jangan-jangan dia diguna-guna? Para pelayat wanita yang duduk mengelilingi jenazah Asita saling berbisik. Satu persatu anggota pengajian di kampung itu datang. Mereka mulai membaca surah Yasin. Sementara Karyo masih memeluk jenazah istrinya yang sudah terbujur kaku itu sambil meraung. "Asita sayang, bangun. Jangan tinggalkan abang dan Alifah. Kasihan anak kita masih kecil," ratap Karyo. Tiba-tiba entah dari mana datangnya seekor kucing hitam lewat dan melompati jenazah Asita. Semua orang menjerit karena kaget. Begitu juga dengan Karyo yang ikut mundur menjauhi jenazah istrinya. Jantung Karyo berdegup kencang. Ia masih memegangi dadanya. Syok. Astagfirullahalazim. Dari mana datang kucing itu? Seru salah seorang pelayat mengusap dada. Anehnya, kucing itu lari ke arah kamar Asita. Salah seorang kerabat Karyo mencari kucing hitam tersebut ke dalam kamar. Ternyata tak ditemukan. "Mana kucingnya?" tanya seseorang ketika Wahyudi keluar dari kamar. Wahyudi, kerabat dekat Karyo itu, menaikkan bahunya. Semua orang merasa takut. Ada beberapa yang pamit pulang lebih dulu hingga menyisakan belasan orang di dalam yang masih tetap membacakan surah Yasin. Pertanda buruk itu. Celetuk seseorang. "Udah anggap aja gak ada apa-apa," bantah Wahyudi berusaha menetralkan suasana. Ia kembali keluar bersama para pelayat pria di halaman rumah. Asita. Sementara Karyo kembali mendekati jenazah istrinya. Tiba-tiba Karyo merasakan sesuatu yang tak beres dari tubuh istrinya. Ia beringsut mundur dan menatap ke arah jenazah yang ditutupi oleh kain jari panjang itu. Tubuh Asita bergetar hebat hingga membuat orang-orang lari keluar karena ketakutan. Hanya Karyo yang tinggal di sana sambil melongo. Asita bangkit, duduk berselonjor. Tatapan matanya sangat kosong. Karyo yang sendirian di dalam masih melongo tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tubuhnya kaku tak mampu ia gerakkan. Hatinya menjerit ketakutan ingin lari juga keluar rumah. Namun tubuhnya tak menginginkan itu. Asita menyeringai. Kemudian tubuhnya ambruk lagi. Barulah Karyo berteriak. Ia buru-buru keluar meninggalkan jenazah istrinya sendirian di dalam rumah. "Ibu!" jerit seorang gadis kecil berusia 7 tahun di balik pintu kamar. Ia keluar dan duduk di dekat jenazah ibunya. Orang-orang hanya berani mengintip di depan pintu utama saja. "Alifah, sini!" panggil Karyo di ambang pintu. "Ibu tadi bangun." "Pak," ucap Alifah, polos. "Ibu sudah tiada." "Alifah," ucap Karyo dengan suara parau. Alifah menggelengkan kepalanya. Anak itu masih belum menerima kematian sang ibu yang begitu cepat, dan terasa seperti mimpi baginya. Sedari tadi ia hanya di dalam kamar, mencoba mempercayai pikirannya saja bahwa ibunya masih hidup. Ada apa ini bapak-bapak? Kenapa di luar semua? Kiai Ramdan menerobos kerumunan warga yang berdesak-desakan di depan pintu ingin melihat kondisi jenazah Asita. Asita tadi bangkit. "Kiai," sahut seseorang. "Kok bisa?" Kiai Ramdan mengerutkan dahinya. "Iya, Kiai. Istri saya bangkit lagi setelah dilangkahi kucing hitam," ucap Karyo. "Astagfirullahalazim. Mana mungkin ini bisa terjadi? Kami tidak tahu, Kiai. Sudah, ayo kita urusi jenazah sebelum masuk waktu Asya. Takutnya nanti ditunda-tunda keburu petang. Apa tidak apa-apa?"
dalam posisi semestinya. Kiai Ramdan melirik ke arah jenazah. Warga satu persatu bubar. Ada yang duduk di halaman dan yang kembali masuk ke dalam lagi. Karyo kembali masuk dan duduk bersama anaknya di samping jenazah istrinya. Tinggal beberapa orang saja yang mau membaca Yasin sembari menunggu jenazah akan dimandikan. Pelan-pelan menggosok lipatan di tubuhnya. Ucap saudah orang yang terbiasa memandikan jenazah di desa mereka. Astagfirullah, Bu Saudah. Ini kenapa berdarah? Tunjuk wanita yang menemani Saudah untuk membersihkan bagian kemaluan Asita. Ya Allah. Seru Saudah yang juga kaget setelah melihat darah mengalir tanpa henti. Coba panggil Karyo. Kita Saudah pada rekannya. Ia ingin tahu apakah Asita sebelum meninggal lagi haid. Tak lama kemudian, Karyo datang. Lelaki itu tak mengerti kenapa ia dipanggil ke bilik hijau itu. Apa almarhumah sebelumnya haid? Cecar Saudah. Setauku tidak. Memang kenapa? Karyo balik bertanya. Tidak. Ya sudah kalau begitu. Ucap Saudah. Secara tidak langsung meminta Karyo untuk keluar. Karyo pun keluar membiarkan orang-orang itu memandikan jenazah istrinya. Tubuh Asita kembali diguyur air secara perlahan. Setelah itu siap untuk dikafankan. Alifah menatap ibunya dengan tatapan nanah. Saat kain kafan telah sempurna menutupi tubuh Asita, anak dan suaminya dipinta untuk menciumi jenazah terakhir kali sebelum disalatkan. Namun, Alifah dengan tegas menolak. Ia bersikuku tidak mau mencium jenazah ibunya untuk terakhir kali. Ayo, nak. Bujuk Karyo. Kak, ibu masih hidup, Pak. Kenapa harus menciumnya begitu? Sudah Karyo, biarkan saja. Alifah masih syok. Bujuk Wahyudi. Karyo manut. Hanya ia dan kerabat dekatnya saja yang memberi ciuman terakhir pada jenazah istrinya. Jenazah Asita diletakkan di atas tandu dan ditutupi oleh kerangka besi yang berselimutkan kain hijau bernama keranda. Semerbak daun pandan dan juga beberapa bunga yang dirangkai di atas keranda mulai menghilang dari dalam rumah, seiring dibawanya keranda itu keluar untuk disalatkan di masjid. Alifah bersama neneknya tidak ikut mengantar. Ia hanya duduk di pangku Mak Mila sambil menerima pelayat yang terus-menerus berdatangan. Kami turut berduka cita atas meninggalnya menantu Mak Mila. Ucap orang-orang ketika menyalami Mak Mila. Wanita yang berusia 65 tahun itu hanya mengangguk. Ia sama pilunya dengan Karyo. Menantu yang selama ini mengurusnya pergi tak terduga. Sementara ia yang sering sakit-sakitan malah tetap hidup sampai sekarang. Memang umur tidak ada yang tahu. Mak, ini kain bekas pemandian Asita tadi. Kalau sudah kering dikuburkan saja. Jangan disimpan di rumah. Ucap Saudah. Iya, Saudah terima kasih. Letakkan saja di dalam ember cucian yang ada di kamar mandi sana. Balas Mak Mila. Iya, Mak. Saudah segera ke belakang. Seseorang beringsut mendekati Mak Mila. Mulut orang itu mendekat ke telinga Mak Mila karena ingin mengatakan suatu hal. Mak, sebenarnya Asita itu masih hidup. Bisik orang berkerudung hitam tersebut. Sontak saja Mak Mila kaget. Ia mendelik tajam. Jangan asal bicara. Mayatnya dilangkahi kucing hitam. Itu artinya dia akan bangkit lagi nanti. Mak tahu gak? Ini tuh mau malam Jumat Kliwon. Itu kuburan Asita harus dijaga 40 hari. Ucap orang itu lagi. Kami tidak mempercayai hal begituan. Balas Mak Mila. Mak, jangan diabaikan hal beginian. Mak Mila tak mau menanggapi lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke lain tempat. Pelayat itu hanya menghela napas dan mulai duduk sejajar dengan yang lain. Langit mulai diselimuti kabut putih nan tebal. Karyo mendongak ke atas, rasa wajahnya mulai ditetesi air hujan. Jenazah belum dimasukkan ke liang lahat. Cepat kita kebumikan sebelum hujan turun. Seru Kiai Ramdan. Karyo ikut turun bersama 2 orang warga yang ikut mengantar jenazah Asita ke pemakaman desa itu. Ia menyambut istrinya dari bawah dan membantu meletakkan jenazah ke posisi menghadap kiblat. Setelah itu, mereka naik kembali ke atas. Hujan mendadak deras seketika. Sebagian yang mengantar tadi memilih pulang lebih dulu. Cepat gali, titah Kiai Ramdan sambil mengusap wajahnya yang telah basah. Liang lahat itu mulai becek, bahkan kain kafannya sudah kotor. Tepi tanah itu tergerus oleh hujan.
Jenazah yang semula miring ke kanan jadi berubah posisi terbaring telentang. Astagfirullahalazim, seru semua orang. Bagaimana ini, Kiai? Kenapa aneh sekali begini? Tanya seorang warga yang telah basah kuyup. Cepat turun lagi. Betulin posisi jenazah seperti semula. Kita Kiai Ramdan. Aduh, Kiai, itu airnya sudah tergenang begitu. Takut tanahnya ikut ambles. Malah nanti saya yang ikut terkubur sama mayat Mbak Asita. Sumut lelaki jangkung itu. Burhan, cepat lakukan. Biasanya juga kamu yang ngurus begini. Kiai, bukan apa-apa. Seumur hidup saya menggali kuburan tidak pernah kejadian begini. Lihat tuh. Tunjuk Burhan ke arah dalam liang lahat. Kiai Ramdan melirik Karyo yang tampaknya sengaja diam, menghindar. Namun, tak sengaja ia mencuri pandang ke arah Kiai Ramdan. Begitupun sebaliknya. Kiai meminta Karyo yang turun ke bawah membetulkan posisi jenazah istrinya. Karyo, cepat turun. Karyo sebenarnya tak punya keberanian. Namun sebagai suami ia juga tidak bisa diam saja. Gegas Karyo melompat ke bawah dan hampir menginjak bagian kaki dari jenazah. Wajahnya sudah dipenuhi lumpur. Ia bersusah payah memiringkan jenazah istrinya untuk miring ke kanan. Lalu ia bangkit ingin meminta orang di atas membantunya untuk naik. Burhan, saya mau naik. Seru Karyo yang sesekali mengusap wajahnya. Burhan dan beberapa orang berdiri di tepi liang sambil mengulurkan tangan ke bawah. Saat Karyo ingin menarik tangan Burhan, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak mengenai kakinya. Sontak saja orang di atas mundur. Karyo melirik ke bawah. Ia menggigil ketakutan melihat jenazah istrinya kembali telentang. Kiai, gimana ini? Tanya Karyo menggigil ketakutan. Kiai, ini sangat aneh. Kenapa jenazah kembali telentang begitu? Tanya salah seorang pelayat sambil melongo ke bawah. Sementara hujan semakin deras dan nyaris membenam jenazah Asita dengan air keruh tersebut. Kiai Ramdan juga sama herannya. Ia meminta Burhan ikut turun membantu Karyo di dalam sana. Ya Allah, Dek, kenapa bisa begini? Gumam Karyo menatap jenazah istrinya. Burhan yang sudah turun membantu sebisa mungkin agar jenazah tetap posisi miring meski tanah terkikis hujan sedikit demi sedikit. Sesudah memastikan jenazah tak telentang lagi, keduanya naik kembali ke atas. Tanah yang digali kembali dipadati ke dalam liang lahat hingga menutup sempurna dan membentuk gundukan di atasnya. Papan nisan pun siap ditancapkan. Lalu tak lupa Karyo menabur bunga setelah doa dibacakan oleh Kiai Ramdan. Sebelum pergi meninggalkan makam istrinya, Karyo mengusap-usap papan itu sambil tertunduk pilu. Ia lemah, karena mulai malam ini ia akan hampa tanpa tawa dan canda Astati seperti sebelumnya. Bagaimana aku sendirian tanpamu? Dek, Alifah juga masih belum terima dengan kepergianmu yang secepat ini. Aku tidak tahu kenapa harus tiba-tiba begini. Aku bahkan masih belum percaya adek pergi meninggalkan kami. Kacau Karyo sesenggukan. Karyo, tidak baik meratap terlalu lama. Sebaiknya kamu pulang. Di sana ada anakmu yang juga membutuhkanmu. Ucap Kiai Ramdan. Kiai, ini malam Jumat Kliwon kan? Biasanya harus dijaga ini makam. Celetuk Burhan. Iya, sahut yang lain, yang masih ikut menunggui Karyo. Tidak usah. Lihat hujannya akan bersambung sampai besok pagi. Mana mungkin ada orang jahat yang akan menggali kuburan ini. Ayo kita pulang, ajak Kiai Ramdan. Burhan membantu Karyo untuk berdiri dan meninggalkan pemakaman desa itu yang letaknya di pinggir hutan. Siapa sosok di meja makan itu? Ceklah. Petir menyambar di langit kelam. Gemericik hujan tak kunjung mereda. Hawa dingin makin terasa menusuk tulang. Malam pertama meninggalnya Astati didatangi sedikit tetangga yang ikut bertaksiah di rumah duka. Paling hanya kiri kanan saja dan mereka baru saja pulang. Kini tinggallah Karyo yang merana sendirian sambil duduk termenung di meja makan. Ia menopang dagu dengan satu telapak tangan yang sikutnya bersih tumpu di atas meja makan. Karyo, Alifah tak mau tidur. Tiba-tiba Makmila muncul menyentuh pundak Karyo. Lelaki itu hanya menarik napas dalam-dalam dan menurunkan tangannya. Karyo hanya tertunduk sedih. Karyo, kamu punya Alifah? Urus dia. Ucap Makmila lagi. Aku rindu sama Asita. Mak, aku
masih tak habis pikir kenapa dia bisa meninggal secepat itu. Mani Karyo mulai kembali basah, padahal lingkaran matanya sudah bengkak dan terasa berat. Hidungnya juga mampet. Untuk bernapas sudah sulit. Mana ia peduli akan itu? Hatinya masih belum ikhlas. Nih, ibu mana? Alifah datang ke meja makan dengan mata sayu. Biasanya jam segini Astati sudah mengeloni Alifah di kamar. Bahkan ikut membacakan dongeng supaya anaknya itu tidur. Magnila memandang Karyo yang terlihat kacau. Karyo sibuk dengan kesedihannya. Ia sangat suntuk tanpa kehadiran Asita di sisinya. Sama nenek tidurnya. Ya, bujuk Magnila. Alifah menggelengkan kepala. Ia masih tetap bersikukuh hanya mau ditidurkan oleh ibunya saja seperti biasa. Ibu. Alifah merengek sambil mengucap mata. Suaranya yang nyaring membuat Karyo bangkit sambil menggebrak meja makan. Brak. Sorot mata Karyo begitu tajam mengarah ke sang anak. Alifah tak mau mengangkat wajah melihat bapaknya. Ibumu sudah tiada. Bentak Karyo. Ibu masih hidup. Aku mau ibu, Bu. Temani Alifah tidur. Seru Alifah yang disertai isakan tangis yang makin menjadi. Emosi Karyo jadi makin tak terkendali. Tangannya mengepal erat dengan urat-urat leher yang tampak menegang. Karyo, Alifah itu masih kecil. Dia tak tahu apa-apa. Jangan hanya memikirkan dirimu saja. Bukannya membujuk kamu malah membentaknya. Pungkas Magnila tak terima cucunya dibentak oleh anaknya sendiri. Aduh. Karyo mengacak-acak rambutnya kemudian pergi ke kamar. Magnila menarik tubuh mungil Alifah untuk ia dekat. Malam ini tidur sama nenek. Ya. Bujuk Magnila lagi. Tak ingin menyerah meski ia sadar sulit menaklukkan cucunya itu. Aku mau ibu. Bapak jahat. Ucap Alifah sedih. Manila bingung harus menjelaskan bagaimana pada Alifah bahwa ibunya sudah tiada dan tidak mungkin kembali lagi. Enduk, Alifah anak pintar kan? Ibu meminta nenek untuk jaga Alifah karena ibu ada urusan. Urusan apa? Nek, kenapa belum pulang juga? Yang tadi sore itu bukan ibunya Alifah kan yang dibawa pakai tandu? Alifah mendongak menatap Magnila yang mengerutkan dahi tengah berpikir. Alifah, ibu sudah pergi menghadap Allah. Kita harus ikhlas. Kalau ditangisi nanti ibu di sana gak akan tenang. Butuh kesabaran ekstra membujuk Alifah yang memang sangat dekat sekali dengan ibunya. Kapan baliknya? Nih, ibu tidak akan kembali. Ia akan kembali kalau Alifah jadi anak baik budi dan nurut sama nenek. Nah, sekarang kita tidur. Ya, sudah larut malam. Bujuk Magnila pelan-pelan. Tanpa menjawab maupun memberi anggukan, Alifah manut mengikuti neneknya yang menuntun masuk ke dalam kamar. Alifah berbaring sambil memeluk guling. Magnila juga ikut tidur di samping Alifah sambil mengusap-usap punggung cucunya. Jam 1 dini hari, langit gelap setelah diguyur hujan deras. Suasana desa Jati tampak sangat mencekam. Suara bintang malam membuat bulu kuduk merinding mendengarnya. Golongan anjing liar dari arah hutan sana membuat orang-orang yang masih begadang di jam segitu bergidik ngeri. Kecuali beberapa orang yang memang dijadwalkan meronda malam ini. Tumben tuh golongan anjing gak berhenti-henti. Jati merinding aku. Tukar seorang pemuda yang ikut berjaga malam sambil memegang kartu remi. Iya, apalagi istri juragan Karyo meninggal tadi siang. Mana ini malam Jumat lagi? Ih. Temannya menyahut sambil mengusap-usap lengan. Udah, jangan ceritain itu. Ayo main kartu lagi. Joko sekarang giliranku. Jangan curang kamu. Mereka bertiga asik membunuh kesunyian dengan bermain judi kartu di pos ronda. Kok kayak bau menyan? Ya, celetuk salah satu di antara mereka. Iya, yang lain juga mulai sadar dengan mata mengedar ke sekeliling. Wih, aku menang. Pemuda bernama Joko itu bangkit bersemangat. Tak, tiba-tiba lampu pijar di pos ronda padam. Mereka melirik kiri kanan tampak di teras rumah warga lampu, semuanya masih menyala. Apa bola lampunya putus? Ya, tanya Joko pada kedua temannya. Masa sih? Ini baru diganti seminggu yang lalu loh. Senter mana? Joko meraba senter di balik sudut pos kamling itu. Tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu yang terasa dingin dan teksturnya sangat lembut. Tapi dia sadar itu penuh tangan seseorang.
Perlahan Joko mengangkat wajah hingga ia beradu pandang dengan seseorang yang ada di balik pos kamling itu. Joko meneguk saliva. Mulutnya mangap ingin berteriak. Namun, sosok di hadapannya dengan wujud kuntilanak itu membuat nyali Joko lenyap seketika itu juga. Joko, mana? Tanya seorang temannya tanpa melihat ke belakang. Joko beringsut mundur pelan-pelan lalu turun dari pos jaga itu dan lari tunggang-langgang ke rumahnya. Hei, Joko ada apa? Teman Joko merasa heran. Kenapa sih Joko? Yang satunya lagi mengernyit. Kemudian menoleh ke belakang hingga tampak sosok berwajah pucat dengan ekspresi datar. Berdiri di balik pos kamling itu. Sontak saja ia menggigil ketakutan, sampai tak sadar terkencing dalam celana. Kuntilanak. Jeritnya segera balik badan menyusul Joko yang pulang lebih dulu. Hei, kenapa kalian meninggalkanku? Lelaki yang mengenakan kopi kupluk hitam itu masih berdiri. Bang! Terdengar suara paruh seseorang memanggilnya dari belakang. Bulu kuduk pria itu meremang seketika. Ia mulai meneguk saliva seraya mengusap-usap tengkuknya. Perlahan badannya memutar ke belakang hingga langkahnya tercekat karena ada sosok kuntilanak di hadapannya. Aih, matilah aku. Ia pelan-pelan melangkah mundur, kemudian lari terbirit meninggalkan pos kamling. Alifah sedari tadi gelisah. Ia miring kiri kanan sambil memeluk guling. Sementara Magnila sudah tertidur pulas di sebelahnya. Sudah ia coba memejam mata, tetapi tetap tidak bisa membuatnya tertidur juga. Perang! Sontak Alifah bangkit setelah mendengar suara benda jatuh dari dapur. Nih, itu bunyi apa? Alifah menarik ujung dasar Magnila yang berposisi tidur membelakanginya. Sudah, biarkan saja. Ayo tidur lagi. Jawab Magnila dalam keadaan mata terpicing. Enggan untuk bangun. Alifah turun dari ranjang. Ia berjalan keluar menuju dapur. Ruang tengah gelap karena lampunya sengaja dipadamkan jika malam hari. Anak itu juga tidak bisa menghidupkannya sendirian karena sekringnya sangat tinggi tak mampu ia jangkau, meski berjinjit sekalipun. Mendadak langkahnya terhenti setelah melihat sosok wanita berwajah pucat tengah melahap makanan di atas meja. Sebagian wajahnya tertutup dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah. Sedangkan pakaiannya sangat kotor. Ibu, seru Alifah. Sosok itu menghentikan makannya. Ia tak menoleh sedikit pun dan kembali lanjut makan sampai makanan di atas meja berserakan dibuatnya. Kuah-kuah sayur tumpah ke lantai. Alifah tampaknya tak takut sedikit pun. Ia melangkah maju ingin menghampiri. Alifah, di mana kamu? Enduk. Seru Magnila yang cemas karena tidak mendapati cucunya di ranjang. Di dapur. Nek. Sahut Alifah berbalik badan. Pandangannya mengarah ke arah ruang tengah. Magnila berjalan tergopoh menuju dapur. Pandangannya beralih pada meja makan yang tampak berserakan. Bahkan tudung sajinya ada di lantai dalam posisi terbalik. Magnila terhenti, mengerutkan dahi ketika menatap cucunya. Alifah ngapain di dapur? Apa Alifah makan? Tanya Magnila. Bukan. Ibu yang makan. Itu. Tunjuk Alifah sekaligus balik badan menghadap meja makan. Namun, sosok wanita yang disebutnya ibu itu sudah tidak ada lagi di sana. Astagfirullahalazim. Kamu ngigo. Enduk. Magnila memegang pundak cucunya. Alifah balas menggelengkan kepala. Ibu pulang. Nek, tadi ibu sedang makan. Lalu kenapa ibu pergi? Alifah tampak kecewa karena tak melihat sosok itu lagi. Alifah, nenek sudah bilang, ibumu sudah tiada. Nak, ibu tidak akan pernah pulang lagi ke rumah ini. Ucap Magnila berusaha keras memberi Alifah pengertian. Tadi ada ibu di sini. Nek, kemana ibu? Raut wajah Alifah langsung berubah seketika. Ia kembali muram. Alifah mau apa malam-malam ke dapur? Tadi mau pipis. Nek, tapi Alifah lihat ibu sedang makan. Udah pipisnya. Magnila berusaha sesabar mungkin menghadapi cucunya. Alifah menggelengkan kepala. Tatapannya sendu seraya mengedar kiri kanan berharap ibunya terlihat lagi dan akan ia buktikan pada neneknya bahwa apa yang dilihat bukanlah omongan kosong belaka. Ya sudah, ayo nenek temani ke kamar mandi. Ucap Magnila seraya menuntun Alifah menuju kamar kecil. Setelah memastikan cucunya sedang buang air kecil di dalam sana, Magnila membereskan meja makan.
Sayur dan lauknya telah ludes semua. Bahkan sisanya berceceran di atas meja makan dan juga lantai. Maknila tak habis pikir kenapa meja makannya itu bisa berserakan. Ia tahu betul kalau Alifah tak mungkin melakukan itu semua. Ah, masa ia Asita hidup lagi? Gumam Maknila sambil mengelak meja makan. Maknila telah membersihkan meja makan. Tinggal piring dan mangkuk saja yang tak sempat ia cuci. Rasa kantuknya sudah tak mampu ia tahan. Alifah juga belum keluar. Terpaksa Maknila duduk di kursi sambil melipat kedua tangannya di atas meja dan menunduk sambil menunggu Alifah selesai. Tak sadar jika matanya terpejam. Ia bahkan tak tahu jika Alifah sudah balik ke kamar tanpa membangunkannya. Fui! Terasa hembusan angin menyejukkan ubun-ubun Maknila. Matanya mengerjap. Samar-samar ia melihat sosok bayangan putih tengah menatapnya dengan tatapan kosong. Sontak saja Maknila melebarkan sudut matanya dan bangun. Ia melihat ke sekeliling dapur lalu mengerutkan dahi berpikir sejenak. Siapa itu tadi? Ya ampun, Alifah. Manila baru sadar jika ia ketiduran dan melupakan Alifah di dalam kamar mandi. Tegas ia bangkit dari kursi berjalan sempoyongan ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup rapat. Maknila mendorongnya hingga Alifah tak lagi nampak berada di dalam sana. Apa Alifah sudah kembali ke kamarnya? Gumam Maknila heran. Ia pun bergegas ke kamar. Ternyata Alifah sudah ada di kamar dan tidur. Hampir saja jantung Maknila copot karena memikirkan cucu kesayangannya itu. Maknila duduk di tepi ranjang sambil memandang wajah Alifah yang tampak sendu itu dengan tatapan iba. Kasihan sekali kamu, enduk. Masih kecil sudah ditinggal ibumu, ucap Maknila sambil mengelus rambut Alifah. Nek, panggilan itu membuat mata Maknila terbelalak. Aliran darahnya berdesir sangat cepat. Ia melirik Alifah yang masih ia belai rambutnya. Namun, ia mendengar suara Alifah memanggilnya di depan pintu. Pelan-pelan Maknila menarik tangannya dari rambut Alifah. Kemudian ia menoleh pada sumber suara yang berasal dari depan pintu. Hening dan tidak ada siapapun di sana. Maknila sedikit takut. Ia juga lupa menutup pintu kamarnya kembali. Apa aku berhalusinasi? Atau hanya mimpi? Gumam Maknila sambil mengusap wajah setelah kembali memandang Alifah yang tertidur pulas. Meski usianya sudah sangat tua, pendengaran masih tetap aktif mendengar suara orang. Ia yakin jika tadi itu Alifah memanggilnya. Tetapi, Alifah di sampingnya sudah tertidur. Maknila bangkit menutup daun pintu kamar dengan rapat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya tidur kembali di samping Alifah. Kumandang suara azan yang begitu mendayu memecah kesunyian alam. Ayam saling bersahutan dari ujung ke ujung, seolah turut serta membangunkan jiwa-jiwa yang terlelap dalam mimpi. Orang-orang mulai keluar dari rumah menuju surau, menghadap Sang Pencipta. Mereka ingin memulai hari dengan penuh berkah. Meski ada di antara orang itu berjalan gontai, bahkan mata mereka masih sayu. Tetapi, tetap tak bisa melupakan pada siapa mereka harus mengadu. Di kasur empuk dan cukup luas, perabotan pun cukup memadai. Ada seorang pria yang masih malas-malasan di atas ranjang dengan spray bermotif bunga tulip kesenangan istrinya. Biasa tiap pagi, ia selalu mencium aroma kopi yang sudah disuguhkan di atas nakas. Kali ini, tidak ada. Karyo makin menaikkan selimutnya menutupi wajah. Ia menahan isak di balik selimut tebal itu. Kerinduannya pada sang istri semakin tak tertahan. Kemana akan ia lampiaskan? Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Karyo membuka sedikit selimutnya yang hanya memperlihatkan mata sembabnya saja. Karyo, bangun, nak. Sudah siang. Teriak Maknila dari balik pintu. Iya, Mak. Sahut Karyo. Malas. Ia masih tetap dalam posisi semula. Yo, Alifah mau sekolah. Teriak Maknila lagi, memperingatkan putranya itu. Gak usah sekolah hari ini. Sahut Karyo. Maknila menyerah, segera berbalik badan meninggalkan depan kamar Karyo. Ia kembali ke kamar cucunya. Sama. Alifah juga uring-uringan tak menentu. Wajahnya ditekuk sambil menatap ke arah luar jendela. Gadis kecil itu masih berharap ibunya pulang. Alifah, kenapa belum mandi? Alifah hanya menggeleng.
Keceriaannya hilang seketika. Yang dibutuhkannya hanyalah Asita seorang. Magnila sudah tidak dapat berbuat banyak. Ia memilih membiarkan cucunya itu duduk melamun. Sementara ia kembali ke belakang. Assalamualaikum. Terdengar suara dari depan rumah. Magnila yang tengah menyiapkan sarapan seadanya di dapur berjalan tergopoh ke depan untuk membukakan pintu. Krik. Magnila menautkan kedua alisnya. Memandang kedua orang asing yang berdiri di depan pintu secara bergantian. Waalaikumsalam. Mak, Karyo ada? Tanya seorang pria parubaya yang mengenakan topi koboi. Satunya lagi, seperti anak buahnya. Siapa? Ada keperluan apa datang kemari? Magnila balik bertanya. Saya Parman, Mak. Saya datang kemari ingin membicarakan soal perkebunan sawit saya yang ingin dibeli oleh Karyo. Jelas lelaki bernama Parman itu. Magnila tak tahu menahu soal itu. Itu bukan ranahnya untuk tahu. Sebentar Mak panggilkan dulu. Ucap Magnila. Ia kembali mengetuk pintu berharap kali ini Karyo keluar. Karyo, ada seseorang yang mencarimu. Seru Magnila. Bilang, nanti sore saja balik ke rumah. Aku lagi repot. Balas Karyo. Dia ingin menanyakan soal perkebunan sawit yang akan dijual padamu. Namanya Parman. Ucap Magnila lagi. Karyo gegas melompat dari atas ranjang. Ia yang semula hanya mengenakan celana boxer saja bergegas membuka lemari mengenakan kaos biasa. Di mana dia? Mak. Tanya Karyo ketika pintu sudah ia buka. Aroma mulutnya membuat Magnila menjauh. Di luar. Jawab Magnila singkat. Ya sudah. Aku cuci muka sama gosok gigi dulu. Suruh saja mereka masuk, Mak. Jelas Karyo yang tergesa-gesa meninggalkan Magnila menuju kamar mandi. Magnila kembali ke depan. Ia meminta kedua tamu Karyo untuk masuk ke dalam yang duduk di sofa sembari menunggu Karyo keluar. Sementara itu, Magnila ke belakang membuatkan minum. Ia sebenarnya lelah mondar-mandir begini. Asam uratnya mulai kambuh jika terlalu lama berjalan. Tungkai kakinya juga bengkak. Mau bagaimana lagi? Asita tidak ada. Biasanya wanita itu yang mengurus semua. Bahkan rumah juga sudah bersih di pagi hari. Suami dan anak juga sudah sarapan. Ini, rumah masih berantakan terlebih semalam ada taksiah. Magnila pasti sangat kerepotan. Tak lama kemudian Karyo keluar dari kamar mandi dan terlihat segar. Karyo, Mak capek. Tolong kamu minta tolong istrinya Wahyudi untuk datang ke sini bantu-bantu. Mak, pinta Magnila memelas. Sesekali mengurut tungkai kakinya. Mak istirahat saja dulu. Gak usah buatkan minuman untuk mereka biar Karyo ajak mereka duduk di warung kopi sambil mengobrol. Ya Andak bisa gitu, Karyo. Apa kata orang nanti? Sudah di sini saja. Mak juga masih nunggu air ini mendidih untuk buat teh hangat. Ya sudah. Nanti Mak panggil Karyo saja kalau tehnya sudah siap. Biar Karyo yang hidangkan di sana. Magnila mengangguk setuju. Air sudah mendidih. Kompor gas itu dimatikan. Magnila mulai menyeduh teh untuk tamu Karyo. Setelah itu, ia memanggil Karyo agar anaknya sendiri yang mengantarkan ke depan. Di sebuah warung kopi, tempat para bapak-bapak berkumpul sekedar melepas lelah dan terkadang jadi tempat pelarian dari istri yang suka mengomel. Karena suaminya tak kerja. Mereka sedang membahas soal apa yang dialami Joko dan kedua temannya tadi malam. Kamu serius, Joko? Tanya Wahyudi yang ikut nimbrung setelah mendengar cerita Joko di pojokan sana. Iya, aku yakin itu Mbak Asita. Ih, wajahnya serem banget persis tuh kayak kuntilanak. Seumur-umur aku baru melihat penampakan kuntilanak. Ternyata begitu bentukannya. Ucap Joko. Memang gimana bentukannya? Cantik? Seksi? Pakai bikini tidak? Hahaha. Sahut yang lain bernada mengejek. Tawanya disambut oleh para pria lain yang hadir di sana sambil menyicip kopi dan gorengan. Aku serius. Wajahnya pucat pasi. Bola matanya memutih semua. Rambutnya itu loh, terurai panjang dan menutupi separuh wajahnya. Jelas Joko. Itu saja si Burhan yang ikut berjaga mendadak demam setelah pulang dari pos Tamling. Lanjutnya lagi. Aku yakin kalau istri Karyo meninggal secara gak wajar. Bukannya dia muntah darah sebelumnya. Bisa jadi kena teluh.
Secara Karyo itu banyak saingannya. Dia juga juragan kaya di desa kita ini. Mereka saling bersahutan. Halah, juragan pelit. Tukas Wahyudi mencibik. Gak boleh gitu, Yud. Itu kan sepupumu. Bukannya dia selalu membantumu selama ini. Aku sering lihat istrimu datang ke rumahnya. Terus kalau pulang selalu bawa sembako. Ucap salah seorang yang memang mengenal baik keluarga Karyo. Wahyudi diam. Ia mundur dan duduk di tempatnya semula. Ia memang tak menyukai Karyo. Makanya, sebaik apapun perbuatan Karyo pada keluarganya, tetap ternilai buruk di mata lelaki bertubuh jangkung itu. Apa mungkin karena makamnya gak dijaga? Kan tadi malam Jumat Kliwon. Meski Wahyudi tak mau membahas masalah Karyo lagi, temannya yang lain masih tetap membahas masalah yang sedang hangat-hangatnya itu. Wahyudi sesekali mempertajam indera pendengarannya karena penasaran. Meski telah kalah malu tadi menjelekan kerabatnya sendiri. Iya, makam Mbak Asita gak dijaga. Padahal aku sudah bilang sama Bang Karyo. Tapi Kiai Ramdan bilang tidak usah karena hujannya bakal deras sampai malam. Sahut Burhan yang baru saja mengambil sepiring kue dari meja warung. Ada kejadian aneh saat menguburkan jenazah Mbak Asita kemarin. Kejadian aneh gimana? Tanya mereka kompak. Tubuhnya nggak mau miring ke kanan, udah diposisikan miring tapi tetap kembali ke tempat. Mana hujannya makin deras dan pinggir tanah mulai terkikis hujan. Tutur Burhan, lalu terjeda sambil menyesap kopi. Apa ia kena asap? Tapi setauku Mbak Asita itu baik loh orangnya. Terkadang yang menurut kita baik di luar, bukan berarti dalamnya juga baik. Cibit Joko. Wahyudi yang mulai diabaikan segera pulang setelah membayar minumnya. Setiba di rumah, lelaki itu tak melihat Yani istrinya. Hanya ada anak mereka yang baru pulang dari sekolah. Kemana ibumu? Cecarnya pada sang anak. Tadi Lai Karyo datang menjemput ibu. Jawab sang anak yang sedang melepas sepatu. Ngapain? Raut wajah Wahyudi mulai datar. Ia sebenarnya tak suka jika istrinya datang ke sana. Apalagi sampai pulang membawa sesuatu dari rumah Karyo. Ia tak mau terlihat kesusahan meski kenyataannya ia malas bekerja. Selama ini, istrinya yang menanggung biaya hidup mereka sehari-hari. Bekerja sebagai kuli nyuci dari rumah ke rumah. Wahyudi memakai kembali sandal yang sempat ia lepas. Ia ingin ke rumah Karyo meminta istrinya untuk pulang. Di sana, Yani membantu membereskan rumah. Istri Wahyudi itu juga menyuci pakaian keluarga Karyo. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Almarhumah Asita dulunya sering meminta bantuan Yani jika ia sangat kerepotan. Rumah jadi sepi. Ya, Mak. Padahal baru kemarin Mbak Asita meninggalkan kita. Ucap Yani sambil mengayunkan pel ke lantai. Sedangkan yang ia ajak ngobrol tengah mengolesi minyak angin ke pinggangnya. Iya, Yan. Rumah jadi terasa sepi. Alifa juga murung. Itu di kamar cuma melamun aja kerjanya. Karyo juga sibuk sendiri tak mau mengurus anaknya. Mak Jeti serba salah. Keluh Mak Nila. Sabar, Mak. Insya Allah nanti Bang Karyo dan Alifa terbiasa tanpa Mbak Asita. Orang-orang juga gak nyangka dengan kepergiannya yang sangat mendadak. Padahal, almarhumah sangat sehat. Iya, Yan. Itu yang buat kami semua terpukul. Mak Nila menghela napas berat. Di depan terdengar suara knalpot dari motor butut milik Wahyudi. Yani yang begitu hafal deru mesin motor suaminya itu keluar. Benar saja, Wahyudi menyusulnya. Mana Karyo? Tanya Wahyudi celingukan. Bang Karyo keluar sama temannya. Jawab Yani. Abang mau apa kesini? Harusnya abang yang bertanya. Ngapain kesini? Jadi babu lagi. Suara Wahyudi meninggi karena ia tahu Karyo tak di rumah. Coba saja Karyo di rumah, mana mungkin ia bicara kuat seperti itu. Aku cuma bantu-bantu. Kasian Mak Nila. Mana kuat dia bersih-bersih sendirian. Cepat kerjain, setelah itu minta bayaran dan pulang. Bang, gak boleh begitu. Mak Nila di dalam. Nanti dia dengar. Yan, suruh Wahyudi masuk. Seru Mak Nila dari dalam. Wahyudi memijit-mijit kepalanya. Ia sudah paham kalau Mak Nila menyuruhnya masuk pasti menyuruh Wahyudi melakukan sesuatu untuknya. Lelaki itu berdengus kesal sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Ya, Ma,
gudang belakang sana. Soalnya Mak mencium aroma seperti bangkai tadi pas lewat. Kan benar saja. Wanita tua ini pasti menyuruhku. Apa tampang kami ini memang seperti babu yang bisa ia perintah semaunya? Batin Wahyudi. Iya, Bang. Aku juga kayak mencium aroma tak sedap pas buang sampah tadi di belakang. Wahyudi tak menjawab. Tetapi, ia berjalan ke arah belakang untuk memastikan. Gudang yang biasa dijadikan tempat penyimpanan barang-barang bekas itu bergembok. Wahyudi makin kesal karena kuncinya tidak ia bawa bersama dan terpaksa masuk kembali ke dalam rumah. Bang, ini kuncinya. Yani sudah berdiri di ambang pintu menyodorkan kunci gudang itu. Wahyudi mengambil paksa dan merengut. Yani yang telah menyelesaikan pekerjaannya di dalam mengikuti Wahyudi dari belakang. Krik. Begitu pintu dibuka, aroma busuk itu makin menguar membuat perut Wahyudi bergejolak ingin muntah. Ia menjauh ke samping gudang, lalu muntah. Hui, bau apa itu? Cuy, sialan, umpatnya. Bang, ada kucing mati. Teriak Yani dari dalam. Wahyudi menarik napas dalam-dalam, lalu menutupi hidungnya dengan kuak kemeja yang saat ini ia kenakan. Emosinya sudah diubun-ubun. Ingin rasanya ia marah. Namun, tak mungkin ia lakukan. Ia segera masuk dan terbelalak melihat seekor kucing hitam membusuk dengan lalat yang mengerubungi. Kucing itu persis yang melangkahi jenazah Asita kemarin. ALIFA dihukum. Yani, udah ketemu belum sumber bau dari gudang itu apa? Teriak Makmila dari jauh. Sudah, Mak. Balas Yani sambil menahan mual. Bisa-bisanya ada kucing hitam mati di sini. Tukas Wahyudi yang masih menutupi hidungnya dengan kola baju. Dahi lelaki itu mengerut karena merasa ingat sesuatu. Ia berjongkok dan mengamati bangkai kucing hitam tersebut. Bukannya ini kucing hitam kemarin yang sempat melangkahi jenazah Mbak Asita? Gumam Wahyudi. Masa sih, Bang? Iya. Kucing itu masuk ke kamar Mbak Asita. Pas aku periksa malah gak ada. Ini kok tiba-tiba di sini? Ih, merinding aku. Yani bergedik ngeri sambil mengusap lengannya. Tak lama kemudian Makmila datang menyusul. Ia kaget melihat ada bangkai kucing yang berbau sangat busuk. Astagfirullahalazim. Makmila mengusap-usap dada. Ia keluar sejenak ingin membuang ludah, lalu masuk kembali menutupi hidungnya. Cepat kuburkan. Titah Makmila. Wahyudi memanyunkan bibirnya, mengejek. Ia sangat tidak senang diperintah. Tetapi, ia tak punya keberanian untuk membantah. Yani, ambilkan cangkul biar abang tanam di samping gudang. Ucap Wahyudi sekaligus memerintah istrinya. Yani dengan segera mematuhi dan mengambil cangkul yang terletak di pojokan gudang itu juga. Wahyudi yang merasa jijik, meminta istrinya yang mengangkat kucing itu keluar menggunakan kain bekas. Sementara itu, Wahyudi membuat lubang untuk menguburkan kucing hitam tersebut. Karyo yang baru saja pulang tak mendapati ibunya di dalam kamar. Ia menyusuri semua ruang yang ada di dalam rumah hingga langkahnya menetap di kamar milik Alifah. Sejak tadi pagi Alifah hanya murung. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memeluk boneka kesayangannya. Karyo Jeti merasa bersalah pada anaknya itu. Ia mencoba mendekati Alifah dan duduk di samping anaknya. Rambut Alifah yang tergelai panjang sepinggul dibelai lembut oleh Karyo. Bapak minta maaf, ucap Karyo. Alifah masih tetap diam. Tatapannya Nana. Ibu sudah tiada. Nak, ibu tidak akan pernah kembali lagi pada kita. Alifah tolong mengerti. Jika begini terus, Alifah akan sakit, ucap Karyo. Ibu masih hidup. Ibu tadi malam ada di dapur. Alifah mulai melirik Karyo. Alifah, itu hanya mimpi. Bapak juga sangat merindukan ibumu. Bapak ingin sekali dia ada di sini bersama kita. Tapi itu sudah tidak mungkin lagi. Sayang. Bujuk Karyo. Berharap anaknya mau mengerti. Enggak. Aku mau ibu. Ibu. Alifah mulai menyangga dengan suara tinggi. Karyo pun sampai kaget melihat anaknya yang jadi keras kepala dan sangat tidak menurut. Biasanya, Alifah jika berbicara selalu lembut. Anak itu tak pernah memaksakan kehendak pada kedua orang tuanya. Sekalipun ia tahu orang tuanya sangat mampu. Bapak jahat. Ih.
Alifah langsung menyambar lengan bapaknya dan menggigit dengan sekuat tenaga hingga Karyo menepis kasar wajah putrinya. Kurang ajar. Karyo murka. Ia langsung bangkit berdiri sambil memegangi lengan kanannya yang meninggalkan bekas gigitan Alifah. Siapa yang mengajarmu begitu? Hah? Hardi Karyo. Sini ikut bapak. Biar bapak kasih kamu pelajaran. Karyo menyeret anaknya, membawa Alifah keluar dari kamar dengan paksa. Sakit, Pak. Alifah meringis kesakitan saat Karyo mencengkeram lengan anaknya dengan sangat kuat. Langkahnya mengarah ke bagian dapur. Niatnya ingin mengguyur Alifah untuk memberi pelajaran agar tidak melawan lagi padanya. Mendadak langkah Karyo terhenti setelah melihat ke arah luar sana. Ada Mak Nila, Yani, dan juga Wahyudi. Mata Karyo menyipit. Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Gumam Karyo penasaran. Ibu, renyek Alifah. Karyo tersadar akan rencananya semula yang ingin memberi pelajaran pada Alifah. Ia lantas mendorong tubuh kecil Alifah ke dalam kamar mandi. Lalu mengguyur tubuh Alifah dengan beberapa gayung air hingga anaknya gelagapan. Udah, Pak. Ampun. Mohon Alifah terisak. Gitu lagi nanti. Enggak, Pak. Alifah menggelengkan kepala. Karyo membanting gayung yang ia pegang ke lantai lalu meninggalkan anaknya di sana sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke belakang ingin melihat apa yang sudah terjadi di sana. Ada apa? Mak? Tanya Karyo menghampiri ibunya. Itu ada bangkai kucing di dalam gudang. Mak minta Wahyudi untuk menguburkannya. Karyo memandang gundukan tanah persis di dekat pohon belimbing. Kok bisa ada kucing masuk ke gudang? Bukannya pintu gudang selalu dikunci? Selidik Karyo. Mana Mak tahu? Ucap Mak Nila menaikkan bahunya. Bang, itu kucing hitam yang semalam melompati jenazah Mbak Asita. Sahut Yani. Hah? Karyo mengernyit. Iya. Tambah Wahyudi yang segera bangkit. Sebaiknya kuburan Mbak Asita dijaga deh. Takutnya ada apa-apa. Kematian Mbak Asita juga aneh menurutku. Kenapa abang gak mendatangi dukun buat nerawang apa sebab kematian Mbak Asita? Yani menyeletuk. Hash, percaya tuh sama Tuhan, bukan sama dukun. Pungkas Wahyudi sambil menyenggol lengan istrinya. Iya, kematian itu sudah takdir dari Allah. Sudahlah, anggap aja apa yang terjadi pada jenazah Asita kemarin hanya kebetulan saja. Karyo mengangguk setuju. Setelah menyimpan kembali cangkul di dalam gudang, dan tak lupa pula menutup pintunya kembali. Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Alifah kok gak keluar-keluar? Ya, Mak. Ucap Yani. Tadi di kamar. Coba kamu bujuk buat makan. Anak itu juga tak mau mandi pas Mak ajakin tadi pagi. Ucap Mak Nila yang melenggang lebih dulu ke ruang depan. Karyo baru sadar jika tadi menghukum Alifah di kamar mandi. Ia setengah berlari ke belakang memeriksa anaknya. Kenapa tuh si Karyo? Gak tahu. Di dalam kamar mandi, Karyo menemukan Alifah pingsan dan dalam keadaan basah kuyup. Ia juga memeriksa suhu badan anaknya yang terasa panas. Wahyudi, tolong kemari. Jerit Karyo. Wahyudi melempar pandang ke arah istrinya sebelum mereka ikut berlari menyusul ke kamar mandi. Astagfirullahalazim. Kenapa Alifah bisa pingsan? Yani terperanjat kaget. Karyo diam. Ia fokus mengangkat tubuh anaknya dibantu oleh Wahyudi membawa masuk ke kamar Alifah. Kenapa dengan cucuku? Magnila berjalan tergopoh melihat cucunya diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamar. Wahyudi, tolong panggilkan dokter untuk datang ke sini. Titah Karyo dengan nada khawatir. Motorku kehabisan bensin. Bang, aku tak punya uang membelinya. Wahyudi sengaja memanfaatkan situasi. Tanpa pikir panjang lagi, Karyo merogoh saku celananya untuk mengeluarkan dompet dan selembar uang berwarna merah dari dalam sana. Wahyudi langsung mengulas senyum dan menyambar uang itu dari tangan Karyo. Lelaki pengangguran itu segera pergi keluar. Yan, tolong gantikan pakaian Alifah. Pinta Karyo sambil berlalu keluar. Yani dengan senang hati melakukannya. Wanita itu membuka pakaian Alifah yang sudah basah. Kemudian ia lap dengan handuk. Barulah Alifah dipakaikan baju ganti. Mak Nila terisak memikirkan cucunya. Mak, jangan menangis. Alifah akan baik-baik saja.
Ucap Yani berusaha menenangkan. Bagaimana Mak bisa baik-baik saja? Yan, kalau bisa nyawa Mak digantikan dengan Asita, Mak rela. Alifah masih kecil dan butuh ibunya. Sedangkan Mak sudah tua. Allahu Akbar. Mak Nila merutuki dirinya sendiri. Mak, Anda boleh bicara begitu? Pamali, Mbak Asita belum ada 40 hari. Nanti kalau diaminkan setan gimana? Sahut Yani. Mak Nila menyamping sambil membelai pucuk kepala cucunya pelan-pelan. Ia tak tega melihat Alifah sakit. Dulu saja pernah Alifah bayi mendadak step. Mak Nila panik luar biasa. Mereka yang masih tinggal di rumah panggung mengharuskan Mak Nila turun naik tangga untuk memanggil dukun bayi demi menyelamatkan cucunya. Bahkan, Mak Nila sempat jatuh dari tangga demi memanggil dukun bayi tersebut. Tak peduli dengan sakitnya, yang penting sang cucu lebih utama. Sekarang, kehidupan mereka telah berubah. Rumah panggung itu dirobohkan dan berganti dengan rumah besar. Bagaimana Wahyudi tak iri dengan Karyo? Anaknya Mak Nila itu pekerja keras. Ia merantau semasa lajangnya. Ketika sudah menikah, ia mencoba menjadi agen penjual bibit sawit yang ia tanam sendiri, hingga berhasil mempunyai lahan sendiri. Karyo kembali masuk ke dalam kamar setelah memastikan anaknya sudah berganti pakaian. Bang, kenapa Alifah bisa di dalam kamar mandi? Tanya Yani. Tadi Abang menghukum dia. Ingin memberi pelajaran saja biar Alifah tidak melawan dengan apa yang Abang katakan padanya. Tutur Karyo penuh dengan penyesalan. Mak Nila langsung menyeka bulir bening di pipi yang telah dipenuhi kerutan itu. Ia beranjak dari ranjang menghampiri anaknya. Kamu ini kenapa tak mengerti perasaan anakmu sedikit pun? Hah, Alifah itu masih kecil. Dia sangat dekat dengan ibunya ketimbang kamu bapaknya. Jadi wajar dia bersikap belum bisa menerima kepergian Asita. Bukannya coba mendekatkan diri, membuat anakmu terhibur. Kamu malah menyiksanya begini. Mak Nila memarahi Karyo yang hanya tertunduk diam saja itu. Karyo pun sadar akan kesalahannya. Mak Nila kembali duduk dengan napas tersengal sambil mengatur napasnya kembali. Suasana hening sampai Wahyudi kembali dengan membawa seorang dokter ke rumah Karyo.